Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau menunggu sampai 40 orang, nanti waktunya semakin sedikit. Di bulan Ramadan ini hanya 1 jam ya perkuliahan untuk 2 SKS, sehingga kita harus mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya. Jadi sama Ramadan, sebenarnya tadi saya mau langsung mulai jam 9.40, tapi saya coba-coba kamera nggak bisa, maka harus restart laptop dulu. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan hari ini, apakah tugas yang 2 minggu lalu sudah selesai? Sudah? Baik. Sebenarnya saya mau langsung mengajarkan Mendeley hari ini, tapi tidak tahu apakah sudah mempersiapkan laptopnya atau belum. Laptop yang masih pakai handphone siapa di sini? Ada? Coba tolong diaktifkan kameranya supaya saya tahu. Aplikasi Mendeley-nya apakah sudah diinstal? Belum ya? Belum diinstal ya? Dijawab saja, jangan diam ya. Speakernya diaktifkan supaya saya tahu. Halo? Suara saya kedengaran nggak? Kan, Bu. Ya, tolong dijawab. Kalau saya tanya, tolong dijawab ya. Jangan hanya pakai isyarat di video saja, dijawab aja, speakernya diaktifkan. Tugasnya sudah? Yang membuat kuesioner di dalam Google Form, sudahkah? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, ini karena kedapatan bulan Ramadan, saya nggak tahu waktunya akan cukup atau tidak nanti untuk praktikum Mendeley. Jadi kayaknya saya akan menjelaskan secara konsep atau teorinya dulu ya. Nah, lalu di pertemuan berikutnya saya akan tutorial ya, mempraktikkan bagaimana cara penggunaan karena agak panjang cara pengoperasian Mendeley. Jadi pertama yang perlu teman-teman ketahui untuk Google Form-nya nanti akan saya periksa, cuma link-nya teman-teman sudah bisa belum bagaimana cara share link supaya bisa diedit bersama? Coba ada yang boleh tolong share di kolom chat link Google Form-nya supaya saya bisa lihat? Ya, link Google Form-nya silahkan dibuka dan di-share di sini link-nya saja, jadi nanti saya bisa langsung klik. Ditulis ya kelompok berapa, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 20. Misalnya gini, kelompok 1. Misalnya kelompok 1, linknya www.apa atau bit.ly atau apa gitu ya. Kelompok 1.2 linknya apa. Di kolom chat ya, nanti biar bisa saya lihat langsung. Sambil mencari dan sambil menunggu sharing link dari teman-teman, saya mau share tentang di mana kalian bisa mendownload Mendeley. Ya, apa itu Mendeley? Mendeley adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur daftar pustaka dalam tulisan kita. Ya, intinya seperti itu. Jadi, kalau selama ini
mahasiswa atau kita sebagai penulis itu membuat daftar pustaka makalah atau penugasan yang lain secara manual, nah sekarang sudah bisa dilakukan dengan otomatis menggunakan aplikasi. Jadi zamannya sudah canggih sehingga tidak perlu lagi mengatur secara manual. Ini saya berikan bekal untuk Mendeley di semester kedua karena nantinya akan sangat berguna ketika teman-teman masuk ke jenjang semester yang atas, seperti semester 3 dan seterusnya sampai ke skripsi, itu wajib menggunakan Mendeley. Itu ya. Nah, cara mendownloadnya, jadi ini yang bekal teman-teman harus cari dulu adalah buka di mendeley.com ya. Di mendeley.com. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan di layar ya, ada cookies-nya. Cookies-nya bukan kue ya, cookies itu fitur yang ada di sini. Nah, langsung di-accept saja, accept all cookies. Kemudian di paling bawah ada pilihan download, ya. Diklik yang reference manager. Reference manajernya di-download. Nah, di sini silahkan disesuaikan dengan jenis laptop masing-masing. Yang mau saya tekankan adalah aplikasi ini hanya bisa dioperasikan di laptop, tidak bisa pakai handphone ya. Jadi jangan coba-coba menginstal di handphone. Nah, di sini tinggal diklik misalnya kamu laptopnya Windows ya. Maka bisa di-download di sini. Download Mendeley Desktop for Windows. Nah, yang bisa dipakai adalah Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kalau Windows-nya di bawah ini, XP atau yang lain, artinya tidak bisa memakai Mendeley. Sampai sini jelas ya? Oke, nanti tinggal di-download saja, ini diklik merah-merahnya, nanti akan otomatis terdownload. Kemudian, kalau ada yang pakai MacBook, ya, di sini bisa di-download, klik yang ada gambar Apple-nya saja, Mendeley Desktop for Mac OS. Ya, tinggal diklik. Kalau misalnya pakai Linux, kayaknya jarang yang pakai Linux ya, tinggal diklik yang bagian Linux-nya saja. Nah, setelah selesai download, kemudian diinstal. Karena di punya saya ini udah ada, misalnya rata-rata pakai Windows, ada yang pakai Mac nggak? Ada yang pakai Apple nggak laptopnya? Saya, Bu. Ada ya? Oke, coba kita lihat yang pakai Mac. Nah, kalau yang Mac, di sini ya, download Mac Desktop, lihat yang bisa dioperasikan itu kalau Yosemite OS 10 ya, LKP10 ya, 10.11 Sierra sama High Sierra. OS-nya Mac kamu apa? Coba dicek. Kalau lebih rendah dari Yosemite ini, artinya dia tidak berkompatibel dengan aplikasi Mendeley-nya. Ya, silahkan dipastikan dulu. Kemudian klik download Mendeley Desktop for Mac OS. Gitu ya. Nanti kalau sudah terdownload, contohnya ada di Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Mungkin share screen-nya belum kelihatan. Saya new share screen. Oke, kelihatan di saya. Di kalian kelihatan. Nah, ini di sini nih. Nih, Mendeley Desktop kelihatan ya. Nah, lambangnya M merah seperti ini, nanti tinggal di double klik saja terus diinstal. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman harus membuat akun. Ya, di akun itu kayak kamu daftar akun media sosial lain, kayak daftar Facebook, daftar Instagram gitu ya. Pakai email, kemudian nama dan bikin password.
standar cara daftarnya. Daftarnya di mana? Di dalam aplikasi. Jadi saat pendaftaran pertama, setelah instalasi harus connect ke internet dulu, gitu. Nanti kalau sudah terdaftar, masuknya login ya. Nanti kalau sudah terinstall akan muncul seperti ini, sebentar. Nah, kelihatan di layar ini aplikasi Mendeley-nya. Di sini ada namanya, nama kita sebagai pemilik akun ya. Nah, nanti diklik di sini. Oh, bisa. Karena saya sudah login ya, nanti pas pertama kali kamu buka aplikasi, kamu diminta untuk sign in atau login. Nah, ini kan sign out karena saya sudah masuk ya. Coba saya out dulu deh, saya out. Nah, nanti pertama akan muncul kayak gini. Ya, pertama akan muncul kayak gini. Kalau welcome to Mendeley, kelihatan ya. Nah, kalau kamu belum punya akunnya, yang diklik register. Kalau register, dia akan koneksi ke website. Ya, dia akan koneksi ke website. Karena saya sudah login tuh, nama saya Istiana di sini. Saya keluarin dulu deh, supaya kelihatan ya. Kita ulang ya. Oke, kita ulang. Mana tadi? Nih, misalnya kamu belum punya akun, register dulu. Nah, di sini langsung masuk lagi punya saya. Saya nggak bisa ya, nggak bisa karena ini udah otomatis ke save punya saya, kesimpan. Intinya adalah register biasa, masukin email, masukin nama sama password gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, nanti kamu login ulang di dalam aplikasinya pakai email masing-masing. Ya. Kemudian kalau sudah dimasukkan passwordnya. Nah, ini di aplikasi ya. Terus sign in. Nah, ini Mendeley punya kita. Jadi pertemuan berikutnya teman-teman sudah install. Jadi nggak ada lagi yang berurusan sama proses instalasi. Karena nanti saat praktikum saya akan langsung mengajarkan bagaimana cara penggunaan. Gitu. Sampai sini jelas nggak kira-kira langkah instalasinya? Jelas ya? Oke. Terus yang kedua adalah di bagian download di website, ini ada pilihan web importer, ya. Jadi diklik, kan tadi reference manager-nya sudah kita klik, dan yang sudah terinstall adalah aplikasi untuk untuk laptop kita. Ada satu lagi yang perlu diinstal adalah web importer. Ini diklik web importernya. Nah, kemudian yang merah-merahnya diklik Get Web Importer for Chrome. Atau kalau browser kamu pakai Mozilla, nanti tulisannya Get Web Importer for Mozilla atau Get Web Importer for Safari dan lain-lain tergantung browser yang kamu pakai di laptop masing-masing. Ya. Setelah itu sudah diklik, kalau punya saya, karena saya sudah terinstall, maka di extension-nya sudah ada seperti ini. Pilihannya remove. Kenapa remove? Karena punya saya sudah terinstall. Kalau punya kamu belum terinstall, nanti ini tulisannya install for Chrome gitu. Diklik aja nanti. Gitu ya. Nanti kegunaannya untuk apa? Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, memastikan apakah sudah terinstall web importernya, dilihat di atas sini ada logo M yang berwarna merah. Ya, di atas browser kamu masing-masing. Nah, ini artinya Mendeley-nya sudah terinstall. Ya, Mendeley-nya sudah terinstall. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu langkah-langkah instalasi. Jadi, PR-nya untuk pertemuan berikutnya
teman-teman silakan download masing-masing dan install di laptop masing-masing ya. Kalau yang belum punya laptop boleh pinjam, lalu izin sama pemilik laptopnya untuk dipakai instalasi aplikasi gitu ya untuk proses belajar. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Ya, Aisyah. Itu web importernya harus di-download juga, Bu? Iya, web importernya harus di-download juga. Downloadnya di mana, Bu? Dari mana? Tadi kan saya udah kasih tahu. Nih, di sini nih. Kelewat ya? Saya share lagi ya. Jadi tadi, nah, di bagian di websitenya Mendeley yang tadi nih, kan di bawah sekali ada pilihan download ya. Kelihatan di layar, Aisyah dan yang lain? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. di sini pilihannya ada Reference Manager, ada Web Importer, ya. Nah, kamu klik Web Importernya. Kemudian di sini dipilih Get Web Importer for Chrome atau nanti ini bisa berubah. Chrome-nya tergantung nama aplikasi yang kamu pakai. Kalau kamu pakai Mozilla, berarti for Mozilla atau for Firefox. Kalau kamu pakai Safari, for Safari. Kalau kamu pakai Opera, for Opera, gitu ya. Jadi ini dia akan menyesuaikan sesuai dengan browser yang kita pakai, gitu. Downloadnya di sini, diklik aja, terus nanti akan muncul seperti ini. Nah, Mendeley Web Importer, kalau belum terinstall, dia akan tulisannya install. Kalau sudah terinstall, dia tulisannya remove, gitu. Nah, untuk memastikan apakah sudah terinstall dengan baik, ini dia adanya di sini. Di atas sini ya, Mendeley-nya. Ada logo M di atas, nanti bisa diklik. Seperti itu caranya, Aisyah. Jelas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ini aku udah keinstall, tapi yang di Chrome-nya belum ada itunya, yang logo M-nya itu. Coba dicari di atasnya, di extension yang ada panah-panah ke kanan. Biasanya dia ngumpet di situ. Bisa juga dia ngumpet di situ. Harus dipin ya, Bu, biar kelihatan. Iya, dipin aja, biar gampang ya. Makasih, Bu. Ada yang sudah mulai praktik menginstal ya. Kalau sudah ada laptopnya nggak apa-apa diinstal aja. Tapi kalau belum ada laptopnya, bisa dicatat dulu langkah-langkahnya seperti apa supaya nanti tidak kesulitan saat praktik menginstal secara langsung. Nah, jadi teman-teman, nah saya akan menjelaskan. Ini sedikit deh, taruh. Nah, kelihatan nggak di layar? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi saya mau coba caranya gimana. Remote. Oke. Nah, siklus penciptaan karya ilmiah ini kalau full screen gimana ya? Kelihatan ya? Nah, ini untuk siklus penciptaan karya ilmiah, jadi apa kaitannya dengan Mendeley yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi, untuk membuktikan bahwa tulisan kita
ada sumber yang valid yang kita cantumkan, maka perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Jadi kan karya ilmiah itu berasal dari mana ya? Awalnya dari identifikasi ke informasi. Kamu mencari informasi, ditelusuri, kemudian dievaluasi informasinya. Nah, yang perlu dilihat adalah kejujuran akademis. Nah, kejujuran akademis ini artinya kamu menghargai sumber literatur yang kamu kutip dalam tulisan, sehingga perlu dicantumkan di dalam, di dalam tulisan kita ya, sumbernya dalam daftar pustaka. Nah, kemudian, sintesa informasi ini masuknya ke dalam parafrase yang saya jelaskan, beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya berwujud dalam hasil komunikasi, yaitu tulisan kita adalah bentuk komunikasi supaya pembaca memahami apa sih yang kita maksud di dalam tulisan kita. Nah, ini, siklusnya, kemudian, tulisan ilmiah itu harus akurat, valid, dan relevan. Akurat itu artinya, eee, akurat dan valid. Akurat itu tepat ya, tepat sesuai dengan, bidang ilmu dan bahan kajian yang mau kita tulis. Valid, valid itu artinya ya datanya memang sesuai dengan fakta gitu, dan relevan, relevan itu sesuai. Nah, ini ketentuan untuk tulisan akademik ya. Jadi menampilkan fakta dan data, lalu jumlah kutipan dibatasi, kutipan langsung yang dimaksud ya. Kutipan langsung tidak lebih dari 25% dari total tulisan kita. Kalau misalnya tulisan kita ada 10 halaman, maka 2 halamannya kutipan langsung itu sudah maksimal sekali. Kemudian jumlah catatan kaki, kita nggak pakai catatan kaki, jadi kita skip, tidak boleh ada kesalahan nama. Nah, untuk memastikan bahwa penulisan kita itu tidak ada kesalahan nama, penerbit, dan lain-lain, maka menggunakan, eee, manajer referensi atau reference manager. Nah, apa itu reference manager? Manajer referensi adalah alat bantu pencarian, jadi kita bisa mencari juga dengan, menggunakan aplikasi ini, menyimpan sumber-sumber daftar pustaka dan penulisan dalam membuat karya ilmiah. Ya, membantu kita untuk menulis daftar pustaka, memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, kemudian menyimpan referensi dan informasi bibliografi. Nah, bibliografi ini, artinya adalah daftar pustaka ya. Kemudian, membantu penulisan sitasi, sitasi itu pengutipan. Jadi, telinganya jangan, kaget lagi mendengar istilah-istilah baru ini seperti bibliografi, sitasi, referensi, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam siklus karya ilmiah. Mengikuti format tertentu. Nah, kan format di seluruh dunia ini banyak, tidak mungkin kita menghafal semua ya. Walaupun kalau dilakukan setiap hari mungkin saja kita hafal. Nah, aplikasi Reference Manager atau manajer referensi ini membantu kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis sehingga kita tidak perlu menghafal. Sebenarnya ada berbagai macam jenis aplikasi. Jadi ini untuk membuka wawasan teman-teman ya. Ada yang Mendeley seperti aplikasi yang akan kita pakai. Kenapa? Kita akan pakai Mendeley karena pertama Mendeley itu gratis. Free ya. Jadi kita bisa download, kita bisa install seperti aplikasi-aplikasi media sosial, kemudian berfungsi sebagai program standalone maupun terhubung dengan browser. Jadi enaknya Mendeley adalah kita bisa pakai ketika sudah diinstal, kita bisa pakai tanpa harus koneksi internet. Ya, jadi bisa dipakai walaupun tidak terkonek internet. Itu yang standalone-nya, maksudnya standalone adalah aplikasinya, yang tadi kita sudah install yang ini. Kemudian juga bisa terhubung dengan browser yang kita pakai, seperti, Google Chrome, kemudian Mozilla, kemudian Safari, dan lain-lain. Itu tadi makanya kenapa saya minta, kalian untuk menginstal web installer. Nah, karena nanti web installer ini yang akan mengkoneksikan Mendeley kita ke dalam aplikasi Mendeley yang sudah terinstall. Jadi, misalnya begini, teman-teman browsing ya, besok kita akan praktikkan. Browsing
di doaj.org misalnya, terus ketemu jurnal. Nah, jurnalnya itu mau kita simpan. Mau kita simpan dan mau kita catat nama penulis dan lain-lain supaya nanti daftar pustakanya rapi. Nah, di dalam web installer itu bisa kita langsung klik dan dia akan tersimpan citasinya secara otomatis. Lalu di dalam aplikasi media desktop-nya kita tinggal synchronize dan nanti otomatis akan tersimpan di aplikasi Mendeley kita. Jadi kita nggak double job gitu, nggak kerja 2 kali gitu ya. Kan selama ini kalau kamu download aja, nyari di komputer file download-nya mana sih gitu kan. Nah, kalau pakai web installer nggak kayak gitu lagi. Kemudian membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Ini output akhir dari Mendeley, kemudian bisa menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Jadi sekarang kalau sumbernya online, itu metadatanya nggak usah kita simpan secara manual, tapi tinggal diklik pakai web installernya Mendeley, terus bisa membuat atau mengikuti grup penelitian yang ada. Jadi enaknya di sini, di Mendeley itu nanti kalau teman-teman sudah sering menulis tentang beberapa judul penelitian, kita bisa dapat referensi, ya, dapat referensi jurnal apa yang terkait sama tulisan kita. Terus kita bisa ikut grup untuk dengan orang-orang yang punya minat yang sama. Kemudian bisa mencari informasi dengan fasilitas literatur search. Jadi dia seperti yang di awal saya jelasin, engine browser-nya ya, portal jurnal itu salah satunya adalah Mendeley. Jadi kita bisa browsing di sini. Contohnya kayak gini. Di Mendeley ini ada Chrome sih. Bentar ya. Nah, lihat ada search, ada group, ada library, ya, ada search. Nah, di sini Mendeley Search ini kita bisa nyari jurnal yang terindeks di sini, misalnya obesity. Kita search aja. Nah, ini bisa kita cari di sini. Obesity and overweight journal citation. Tuh, kayak gini. Obesity and cardiovascular disease, obesity and cancer. Gitu, kita tinggal klik saja. Nah, kayak gini. Dia akan langsung muncul. Enak kan? Nah, kayak gini tampilannya ya. View in library bisa. Nah, ini library kita nih. Library online kita. Nah, ntar bisa kita simpan gitu. Ini library kita coba. Nah, enaknya Mendeley itu library yang ada di aplikasi kita nih, buku-buku yang udah kita kumpulin ya, itu bisa kebuka di website. Kalau misalnya suatu hari nanti kamu mendadak harus menambahkan sumber literatur, tapi laptop kamu itu ketinggalan, nggak bawa, kamu pinjam laptop temen. Padahal sumber literaturnya ada di laptop semua, ya udah kamu tinggal login aja di browser pakai Mendeley, kayak gitu. Ya, karena semua datanya udah kesimpan secara online. Terus grup. Nah, ini ada grup. Nah, welcome to group, popular group. Kita mau join sama grup. Saya sih belum pernah join grup ya di sini karena biasanya untuk searching tidak terlalu sering pakai Mendeley, tapi bisa nyari jurnal di sini juga bisa. Tapi di sini berbahasa Inggris ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi Mendeley itu manfaatnya banyak. Nah, selain Mendeley ada Zotero. Zotero juga gratis, tapi dia tidak terlalu tidak terlalu banyak dipakai. Yang paling banyak dalam Mendeley, apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan yang signifikan sih, sama saja, tapi lebih familiar pakai Mendeley. Ada ReFmi. ReFmi ini juga bisa secara online ya. Terus
Nah, ini tutorial Mendeley tadi sudah saya jelasin. Nah, Mendeley punya kapasitas penyimpanan 2 GB. Karena dia gratis kayak Google, Gmail gitu. Tetap ada kapasitas maksimal penyimpanannya. Seperti itu. Kelebihannya bisa pakai Windows, bisa Mac, bisa pakai Linux ya. Kemudian bisa menampilkan PDF secara otomatis. Jadi ringan sekali teman-teman. Besok kita sambil lihat nih contohnya. Saya mau kasih tahu. Nah, ini jurnal bisa langsung kebuka di PDF dengan ringan sekali. Kalau kamu di laptop masing-masing punya aplikasi misalnya Adobe Reader, PDF, yang lain-lain agak berat. Nah, kalau di Mendeley itu ringan sekali bukanya ya. Dan ini bisa di Zoom, bisa di blog, di copy, seperti biasa bisa add comment, fiturnya lengkap. Enaknya kayak gitu. Terus metadatanya secara otomatis, nanti saya jelasin nama belakang, nama depan, tahun, segala macam. Kalau kita ngambilnya dari online, itu kita nggak perlu ngedit-ngedit manual lagi. Terus support pada sistem Android dan iOS, ya, dan bisa dioperasikan secara offline. Ini enaknya. Ada smart filtering and tagging, ya. Jadi nanti kita praktikkan. Tadi cara installnya sudah. Besok baru kalau sudah install semua, kita akan praktikkan, gitu ya. Nanti ini belakangan. Oke, itu dulu untuk Mendeley-nya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi PR buat pertemuan berikutnya adalah instalasi. Minggu depan kita UTS ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, materi UTS-nya dari pertemuan pertama sampai hari ini ya. Pertemuan pertama sampai hari ini tentang cara instalasi Mendeley. Ujiannya pilihan ganda paling 40 soal ya. Nanti ada di e-learning ya soal ujiannya. Kelas B dan kelas A. Jam ujiannya nanti disesuaikan dengan jadwal kalau sudah keluar jadwalnya. Materinya sudah ada di Google Drive semua ya. Oke, jadi silahkan dibaca dari situ. Untuk UTS, kira-kira ada yang mau ditanya? Tidak ada. Ini sudah kasih link semua ya. Bentar. Saya mau lihat dari yang paling atas. Ini sudah lumayan rapi. Ada yang mau ditanya nggak sambil saya ngecekin ini? Ini sih nanti saya kasih masukannya sambil enak nih ya. Sudah rapi. Ini punyanya kelompoknya siapa nih? Keren, keren, keren. Oke. Terus saya coba jawab ngasal aja ya. Saya mau lihat soalnya. Ini yang other, nih siapa ya tadi kelompok berapa ya? Kayaknya nanti saya akan membatasi nggak usah ada jawaban terbuka deh. Tadi mana kolom chat? Kelompok 14, Syifa Laina. Iya, Bu. Yang ini nih, yang pilihan jawaban pengetahuan, yang kapan kita mengetahui bahwa kita terjangkit HIV, itu other-nya nggak usah ya. Yang ini, kelihatan nggak di layar ya? Dihapus aja. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, yang lain nanti saya kasih masukan secara tulis ya, secara tulisan. Note nanti akan saya share. Terus untuk minggu depan silakan dipersiapkan UTS aja dulu. Minggu ini kira-kira ada jam kosong nggak?
buat kita praktikum Mendeley. Saya tawarkan ke kalian saja praktikum Mendeley-nya mau setelah UTS atau sebelum UTS. Disesuaikan sama jam perkuliahannya aja ya, silakan diskusi nanti, Syarifah ya PJ-nya ya. Syarifah, tolong sampaikan ke saya teman-teman bersedianya kapan. Karena minggu lalu kan saya nggak bisa ya, jadi kita hutang 1 pertemuan. Cuma sebenarnya buat syarat UAS itu boleh, kok UAS, syarat UTS boleh dilakukan UTS minimal 6 kali pertemuan. Jadi kita sudah 6 kali udah bisa UTS. Jadi kalau emang mau praktek Mendeley-nya habis UTS aja nggak masalah. Yang penting sudah install ya. Jadi nunggu kesiapan teman-teman juga nih, semuanya sudah install dan saat praktikum dipastikan semuanya pakai laptop. Jadi boleh laptopnya cuma buat praktik Mendeley aja, terus Zoom-nya pakai HP misalnya, soalnya lemot Bu, misalnya laptopnya pakai Zoom sekalian Mendeley lemot misalnya, jadi nggak masalah, tapi berarti pakai 2 device kalau seperti itu, gitu ya. Ini sudah rapi, saya senang. Ya, kita sudah mulai bisa, tuh sudah bagus, sudah bagus. Ini bisa back. Nah, pertanyaannya tidak terlalu banyak. Oke. Oke, cuma gambaran pengetahuan aja ya. Sip. Kita sampai jam berapa? 11.40 ya? Iya, Bu. 11.40. Sambil menunggu, saya mau ngecekin ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Itu tadi kelompok 14 sudah oke ya? Sudah oke. Terus saya klik berdasarkan keurutan. Sepuluh 10.40 Bu, maaf. 10.40 sekarang jam berapa? 10.26 ya? Ini alamat emailnya kok ada 2 nih? Kelompok berapa tadi? Roro ya? Tadi benerin ya? Iya, Bu. Roro. Terus ini other-nya nggak usah. Sasaran kamu siapa jadinya, Ro? Temen SMA atau? Kayaknya teman SMA aja deh Bu kalau kita. Berarti kalau teman SMA umurnya berapa tuh? Kisaran berapa? 17? 17, 18, 19 Bu. Nah, berarti pilihannya yang 17-nya belum ada ya? Ditambahin di atas. Terus yang other-nya nggak usah. Jadi nanti analisisnya agak gampang gitu. Ya, gitu ya. Ya, Bu. Jadi alamat emailnya silahkan apa namanya? Dihapus 1 ya. Alamat emailnya. Kuesioner merokok pada remaja. Ini kayaknya kebalik deh. Urutannya, Ro. Sangat tidak setujunya nomor 1 bukan. Sangat setujunya nomor 4. Ya. Dibalik iya, ya. Bu. Iya. Jadi urutannya sangat tidak setuju dulu, tidak setuju, setuju, sama sangat setuju. Ini kan pengetahuan ya? Ini apa sih?
Oh, menurut saya merokok hanya nah iya kayak gini kan, yang sangat setuju berarti poinnya 4. Kayak ini bukan merokok deh. Kayak ini bukan perilaku deh kayaknya. Kalau perilaku itu ya dan tidak. Ya, ini Roro kurang tepat nih bagian ya tidak aja pilihannya. Jadi jangan. Terus pernyataan kayak gini merokok merupakan bentuk dari pola hidup tidak sehat yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang kayak gini nggak usah masuk ke dalam perilaku nih persepsi nih. Ya, kamu ada faktor pengetahuannya nggak? Karena kalau ini kan pengetahuan nih, rokok berisi tembakau dengan campuran rempah lain seperti cengkeh. Ini kan pengetahuan ya sebenarnya ya. Terus tar dan nikotin itu racun, itu kan pengetahuan. Kalau persepsi itu menurut saya gitu kayak gini, menurut saya itu masuknya persepsi. Kalau perilaku tuh apakah kamu merokok? Ya tidak gitu. Berapa batang jumlah rokok yang kamu hisap? Sejak kapan kamu merokok? Nah, itu masuknya ke perilaku. Gitu, Ro. Coba kuesionernya dilihat lagi yang contoh ya. Terus nanti boleh konsul online ke saya pakai WhatsApp boleh. Gitu ya. Iya, Bu. Secara secara format Google Form-nya sudah rapi. Wah, saya senang nih sudah pada pandai bikin kuesioner online. Alia sudah remin. Ini Alia satu teman-teman angkatan ya? Nah, Iya, Alia sama Tias. Bukan teman SMA ya? iya bukan, Bu. Targetnya jangan lupa loh, 100 orang ada nggak? Pada mau ngisi nggak? Email Nanti address. diusahakan. Oke. Jadi nanti kan kita ada libur Ramadan ya, libur Idul Fitri ya. Jadi minggu depan itu ada apa namanya? Jadi, UTS, terusnya di minggu akhir bulan April itu kita masuk kuliah lagi, kita akan bahas tentang Mendeley, kemudian di bulan Mei-nya minggu pertama kuliah dulu, habis itu libur. Kan libur sampai akhir bulan. Jadi teman-teman hampir sebulan tuh liburnya. Nah, selama liburan itu, jadi nanti silahkan mengumpulkan data untuk kuesioner disebarkan ke respondennya masing-masing. Gitu ya. Jadi setelah lebaran semuanya sudah selesai pengumpulan data, kita tinggal analisis. Gitu ya. Ini paling ujung kayaknya bukan sering deh, tapi selalu ya. Selalu di sini tulisannya. Bu. Ya. Tidak pernah, kadang-kadang. Apa gimana? Tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Kayaknya 4 aja deh. Ya. Civa ya? Apa siapa? Tadi. Saya, Iya. Alia. Alia, Ya, Ya, Bu. jadi ini Saya 4 betul. aja kayaknya.
Yang udah saya kasih masukan nanti nggak usah saya kasih masukan lagi. Jadi sambil jalan ya nanti akan saya kasih masukan. Mungkin inputnya pakai voice note atau pakai apa. Supaya kan tidak ada pertanyaan yang oh oke. Ini nggak usah nih. Oh send me ya udah nggak apa-apa deh. Submit. Oke nggak masalah. Terus saya copy dulu deh. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Tentang instalasi Mendeley-nya sudah jelas ya? Ada yang belum bikin nggak nih? Ini urutan kelompoknya. Kelompok 14, kelompok 5, Danang, kelompok 1. Ini belum sesuai sama yang awal minta kesediaan dulu ya. Iya, Bu. Mana Iya, Bu. Danang? Iya, Bu. Belum ada nih sama Tasya. Baik, Terus Bu. kata-kata yang di sininya juga masih kurang lengkap ya. Informasi tentang menjaga kerahasiaan itu belum ada ya. Prodi, ini kamu mau survei ke siapa? Kok ada pertanyaan prodinya? Nomor mahasiswa ada pertanyaan itu. Siapa yang coret-coret nih layar? Bentar. Oke. Danang, Tasya mana? Iya, Bu. Saya tanya, sasaran kamu siapa? Kampus, Bu. Niatnya. Kampus. Maksudnya kamu ada link atau kenal dengan anak hukum, ekonomi, dan teknik atau tidak? Tidak, Bu. Iya, terus kenapa kamu masukin prodinya di sini? Iya, lagi maaf, Bu. Aduh. Yang bikin siapa? Danang apa Tasya? Apa berdua? Si ini, Bu. Si Tasya, Bu. Nah, Tasyanya mana? Lagi trouble kali, Bu. Ya, jadi ini tolong diperbaiki. Kalau teman-teman kampus kan prodinya kesma semua dong, kecuali misalnya kamu punya teman di prodi lain, terus minta tolong teman kamu buat nge-share ini nggak masalah, tapi yakin nggak maksudnya akan terpenuhi, karena nanti jumlah sampelnya nggak boleh banyak sumber ya, artinya misalnya dari hukum cuma ada 5 orang, ekonomi 5 orang, teknik 5 orang, kesmasnya 80. Nah, itu nggak bisa. Mendingan jumlahnya sama, kalau mau 25 25 25 25 misalnya dari 4 prodi ini. Jadi kan 100 gitu. Itu boleh, tapi kalau cuma sedikit nggak bisa ya. Terus ini pengetahuan aja. Status gizinya mana? Kalau status gizi itu ada pertanyaan berat badan, tinggi badan, sama umur ya.
Jadi ini ditambahkan. Jadi bertanya tentang status gizi, terus ini kan pola makan. Kalau ini pertanyaannya pengetahuan. Cuma yang paling ditanyakan di akhir itu jenis yang paling dikonsumsi saja paling sering. Kuesioner aslinya mana? Ini kayaknya masih agak rancu nih isinya nih. Ya, Danang sama Tasya setelah ini Iya, konsul Bu. lagi ke saya ya. Siap, Bu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Absen gimana ya, Bu? Absen, oh iya. Yang tidak hadir siapa aja, Syarifah? Yang di Zoom, Bu. Yang di Zoom dong kita patokannya. Ini kan ada 35 ya? Fania sakit, Bu, ibunya. Ibunya Iya. ini juga sakit ya. Terus udah gitu, yang 4 lagi, si Solihin sama Reina, nggak tahu dah, Bu. Saya chat juga belum dibalas sama dia, Bu. Solihin, Reina, ketik di chat deh. Nama-nama yang tidak hadir nih saya absenin sekarang ya. Kita pertemuan ke-6 ya. Yang ini dihapus karena kemarin nggak ada kuliah. Ini ya, tanggal 14 ya. Sekarang siapa aja yang nggak hadir siapa? Si Raina yang izin ya? Fania sakit, Bu. Oh, Fania. Iya. Fania sakit. Terus Terus Solihin izin kemana? izin ada acara keluarga katanya, Bu. Oke. Terus kalau Reina, saya kurang tahu, Bu. Siapa? Reina. Reina nggak ada. Solihin mana sih Solihin? Kok nggak ada di sini? Solihin namanya siapa ya? Oh, Solihin izin. Terus siapa lagi satu lagi? Kan ada 40. Dulu, Bu, bentar, Bu. Selvia, Bu. Selvia. Selvia kemana? Ada yang tahu nggak ya infonya? Ada yang tahu infonya Selvia? Kalau tidak ada, saya tulis alfa ya. Oke, udah saya absen semua. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Jadi, PR-nya adalah menginstal Mendeley ya, sambil menunggu input dari Google Form yang sudah dibuat. Nanti akan saya kabarkan ke Syarifah ya, Syarifah masukannya akan bisa diakses lewat mana. Nanti kalau sudah ada revisi silakan diperbaiki. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ke-7. Waktunya silakan disepakati kapan. Sesiapnya instalasi saja, kalau pasca UTS nggak masalah. Lalu untuk UTS-nya tadi mungkin soalnya 40 soal ya, pilihan ganda. Silahkan dioptimalkan belajarnya. Satu soal berpoin 2,5 poin ya. Jadi kalau mau dapat nilai minimal B artinya teman-teman tidak boleh di bawah 70 nilai UTS-nya. Gitu ya. Karena kalau di bawah 70 dia paling tinggi B min atau C plus atau C gitu. Jadi bisa di-setting dari sekarang targetnya masing-masing mau dapat berapa. Itu. Lalu selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya.
kita sudahi dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, nanti yang bingung tahapan install bisa dilihat di video rekaman ya. Saya upload ya. Terima kasih. Saya end meeting semuanya.